Oke, saya buka ya perkuliahan kita hari ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lagi di pertemuan kedua ya. Seperti biasa, hari ini di awal perkuliahan kita akan baca Al-Quran, ya. Nanti saya akan panggil namanya salah satu. Di HP-nya ada Al-Qur'annya masing-masing? Ada, Bu. Ya, ada ya. Jadi nanti salah satu saya akan panggil, ya. Jadi nanti setiap pertemuan kita akan baca Al-Qur'an di awal perkuliahan, ya. Ya, tujuannya kita baca Al-Qur'an semoga Allah mudahkan segala. Ya, dan supaya perkuliahan kita bisa mendapat pahala dari Allah seperti itu ya. Ya. Nanti kita akan mulai dari surat Al-Baqarah. Ya, seperti biasa memang saya itu kalau di perkuliahan bukan hanya di kelas kalian seperti itu ya. Di awal kuliah biasa saya akan selalu baca Al-Qur'an seperti itu. Ya, nanti kalau yang saya tunjuk nanti anggaplah non-muslim, nanti tinggal sebutkan saja Bu, saya non-muslim seperti itu ya. Ya, jadi nanti akan bergilir. Jadi nanti ingetin ketua kelasnya atau Anissa ya, Anissa nanti kita sampai ayat berapa hari ini, anggaplah ayat 5, berarti minggu depan kita akan mulai ke ayat 6, seperti itu ya. Ya, di awal Al-Fatihah kita akan sama-sama, nanti setelah itu surat Al-Baqarah, nanti ayat 1 sampai ayat 7 seperti itu, karena di awal kan baru sedikit ayat 1 sampai 7. Nanti saya akan sebutin siapa namanya, nanti kalian harus baca Al-Qur'an ya, nanti yang lainnya menyimak. Setelah itu baru kita akan lanjut perkuliahan kita seperti biasa. Baik, kita sama-sama baca Al-Fatihah ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, hari ini yang pertama kali yang akan mengaji adalah laki-laki ya. Oke, sebagai pemimpin kita coba laki-laki, Muhammad Andri Ismail. Bentar Bu, ambil Al-Quran dulu Bu. Boleh, kami tunggu ya. Ya, jadi nanti sambil menunggu Andri, nanti ke depannya di HP-nya di download Al-Quran saja ya, karena biasanya meskipun nanti offline, kan kemungkinan insya Allah minggu depan kita akan mulai offline, ini akan sedang diproses, rencananya harusnya minggu ini gitu ya, tapi karena ada beberapa hal pihak kampus, jadi insya Allah akan dimulai minggu depan, insya Allah mulai tatap muka seperti itu, meskipun mungkin tidak setiap saat, kemungkinan gantian bergilir seperti itu ya, tapi kita akan tetap insya Allah akan coba melaksanakan offline seperti itu, tapi setelah semuanya dilengkapi oleh pihak kampus seperti itu ya. Sebenarnya tadi malam jadwalnya sudah ada gitu ya, tapi berhubung ada beberapa hal yang belum dipenuhi sama kampus, maka ditunda seperti itu ya. Jadi nanti setiap HP-nya bisa download Al-Quran, jadi nanti ketika kita ngaji di kampus sudah tinggal buka Al-Quran di HP masing-masing ya. Baik, silahkan untuk Muhammad Andri Ismail. Sampai ayat berapa Bu? 7. Sedikit kan? Iya. Ya. Bisa ngaji kan ya? Bisa. Baik, silahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun.
wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim wa anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim isyawatu wa lahum azabun azim. Shadaqallahul azim. Ya. Oke, terima kasih untuk Andri. Semoga bacaan kita hari ini akan memperlancar perkuliahan kita seperti itu ya, dan akan menjadi amal pahala buat kita semuanya. Ya. Oke, akan kita lanjut langsung ini untuk materi ya. Ya, sebenarnya untuk modul sudah saya bagi kayaknya ya, kemarin ya, minggu lalu, seperti itu ya. Ya, nanti di modulnya, kalau lebih mudah sebenarnya modulnya di print, seperti itu ya, nanti kalian bisa pelajari dari modul, seperti itu. Tapi akan saya jelasin di sini, jika nanti ada yang sedikit suara saya kedengaran? Kedengaran, Bu. Kedengaran, Bu. Iya. Bu. Kayaknya sedang laptopnya lagi ini. Ngeblank. Ditunggu ya. Ya. Jadi di modul sebenarnya sudah lebih jelas materi-materinya seperti itu ya. Tapi enggak apa-apa. Nanti sambil kalian pelajari modulnya, jika ada yang memang tidak begitu dipahami nanti boleh ditanya ya. Kelihatan materinya? Belum kelihatan, Bu. Belum, Bu. PPT-nya belum kelihatan ya? Belum, Bu. Coba saya keluarkan lagi ya, sebentar ya. Bismillah. Kelihatan? Belum? Udah, Bu. Udah kelihatan, Bu. Oh ya, baik. Ya. Kita pertama hari ini adalah kita akan belajar tentang apa sih gambaran umum tentang akuntansi, seperti itu ya. Mungkin sebagian besar dari kalian sudah mengetahui itu gambaran gambaran umum tentang akuntansi itu seperti apa, seperti itu ya. Tapi mungkin ada juga dari beberapa dari kalian yang mungkin belum mengetahui apa sih gambaran umum tentang akuntansi itu, seperti itu ya. Jadi mungkin bagi yang sudah mengetahui kita belajar kembali seperti itu. Tapi yang belum mengetahui, mari kita belajar sama-sama ya. Oke, untuk hari ini materinya apa saja yang materi apa saja yang akan kita sampaikan? Yang pertama adalah tentang definisi akuntansi. Yang kedua, manfaat informasi tentang akuntansi. Yang ketiga, siapa sih atau pemakai dari informasi akuntansi itu? Yang kelima adalah lapangan pekerjaan untuk para akuntan, seperti itu. Yang keenam adalah bidang-bidang apa aja sih di akuntansi itu. Yang kelima adalah yang ketujuh, pendidikan dan profesi akuntansi, seperti itu ya. Jadi di sini kita akan membahas tentang pengertian dari akuntansi itu seperti apa, lapangan pekerjaan untuk para akuntan, seperti itu. Ketika kalian nanti sudah lulus, kira-kira lowongan pekerjaan apa saja mungkin yang akan bisa didapat, seperti itu ya. Dan siapa-siapa pengguna dari laporan akuntansi, laporan keuangan, seperti itu, siapa-siapa saja hari ini akan kita bahas ya. Baik. Yang pertama itu adalah akuntansi. Apa sih akuntansi itu? Ya, apa coba? Silahkan.
yang kira-kira sudah memahami atau sudah membaca dari modul-modul kita seperti itu, atau dari web, atau dari materi-materi, atau dari buku-buku, silahkan. Apa sih dari pengertian dari akuntansi itu kira-kira? Anissa, saya panggil aja ya, enggak apa-apa ya. Ya, Bu. Baik, silakan. Akuntansi itu sistem informasi yang mengukur aktivitas bisnis, mengolah data menjadi laporan, dan mengomunikasikan hasilnya kepada para pengambil keputusan. Baik. Siapa lagi? Silakan. Gilang mungkin, Gilang. Silakan Gilang. Ya, akuntansi itu suatu aktivitas bisnis yang mengubah data menjadi laporan, kemudian mengkomunikasikannya kepada pihak untuk mengambil keputusan. Baik. Oke, siapa lagi mungkin? Tidak perlu saya sebutkan, mungkin siapa yang mau ini? Siapa? Siapa ya? Saya, Bu. Ya, silakan. Siapa tadi? Saya, Adrian. Silakan. Pengertian akuntansi adalah suatu proses mencatat, meringkas, mengklasifikasikan, mengelola, dan menyajikan data transaksi, serta berbagai aktivitas yang berhubungan dengan keuangan, sehingga informasi tersebut dapat digunakan oleh seorang yang ahli di bidangnya dan menjadi bahan untuk mengambil suatu keputusan. Baik. Jadi semua tadi dari jawaban Anissa, dari Gilang, dari Andri ya. Ya, semuanya adalah benar. Dan yang paling komplit tadi adalah salah satunya adalah di Andri ya. Ya, jadi teman-teman apa sih akuntansi itu gitu kan? Ya, akuntansi itu pertama adalah proses pencatatan gitu kan? Ya, dari proses pencatatan kan ada transaksi, proses pencatatan. Setelah dicatat nanti akan dikelompokkan. Ya, setelah dikelompokkan nanti mereka akan bisa lari ke buku besar. Setelah nanti dari buku besar mereka akan dijadikan jurnal. Dari jurnal-jurnal tersebut nanti akan dijadikan sebuah laporan keuangan. Ya, dari laporan keuangan itu nanti akan diberikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Tadi salah satunya adalah pihak manajemen, seperti itu ya. Ketika dari pihak manajemen, maka dari laporan keuangan tersebut seperti itu nanti bisa menjadi bahan untuk pengambilan sebuah keputusan, seperti itu. Dari laporan itu juga nanti kalau pihak pemerintah juga bisa gitu. Mereka akan tahu berapa total pajak yang harus kita bayarkan, seperti itu, atau total pajak yang akan diterima oleh pemerintah, ya. Gitu. Semuanya benar seperti itu ya. Tapi mungkin semuanya akan menjadi satu kesatuan yang sangat sempurna ketika kita rangkai menjadi sebuah kalimat tadi. Seperti itu, yang salah satunya adalah yang dijelasin sama Andri ya. Baik, oke, untuk pengertian akuntansi semuanya sudah tahu. Selanjutnya adalah ya, akuntansi itu berkaitan dengan apa saja sih? Coba kalau dari gambar itu kira-kira apa saja sih? Coba. Uang, Bu, uang. Ya, terus apa lagi? Pemeriksaan, Bu. Boleh, apa lagi? Data, Bu. Iya, apa lagi? Menjurnal. Iya, menjurnal atau pencatatan. Ada lagi mungkin? Silakan. Ya, jadi semuanya tadi benar ya. Sebenarnya nih, di sini nggak ada gambarnya toh. Di gambar situ adalah akuntansi itu berkaitan dengan dana atau uang, seperti itu berkaitan dengan pencatatan, diperiksa atau pengelompokan dan data-datanya.
Nah, inilah salah satu dari pengertian apa sih pengertian akuntansi? Ya, di sini adalah suatu disiplin yang menyediakan informasi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan secara efisien dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan suatu organisasi. Ya, informasi yang dihasilkan akuntansi diperlukan untuk yang pertama adalah membuat perencanaan yang efektif, pengawasan dan pengambilan keputusan oleh pihak manajemen. Yang kedua, pertanggungjawaban organisasi kepada para investor, kreditur, badan pemerintahan dan sebagainya. Ya, itu informasi yang dihasilkan oleh akuntansi, ya. Diperlukan untuk pertama adalah akuntansi itu juga sebagai sebuah membuat perencanaan yang efektif gitu ya. Jadi dari laporan-laporan akuntansi atau dari laporan keuangan itu kita akan memplanning gitu ya, atau kita akan membuat perencanaan tahun depan. Tahun depan berarti tahun 2022 ya. Dari laporan tersebut kita akan membuat perencanaan yang efektif. Dikatakan efektif adalah karena kita sudah tahu gitu ya, data-data atau biaya-biaya apa saja yang dikeluarkan selama tahun 2021. Jadi ketika nanti di tahun 2002 seperti itu ya, ketika kita membuat perencanaan itu dananya tidak jauh berbeda seperti itu ya. Ya, jadi nanti perencanaan akan menjadi sangat efektif. Ya. Terus laporan itu juga informasinya juga akan sebagai bahan pengawasan seperti itu. Dikatakan sebagai bahan pengawas adalah seperti ini. Dari laporan akuntansi atau laporan keuangan itu adalah kan akan tercatat proses transaksinya seperti itu ya. Jadi ketika nanti ada kesalahan seperti itu atau ada fraud seperti itu atau ada kecurangan itu akan nampak seperti itu di situ seperti itu. Maka laporan akuntansi itu juga sebagai pengawasan. Terus tadi sebagai pengambilan keputusan oleh manajemen. Ya, tadi ya. Dalam laporan keuangan itu nanti di situ akan terlihat berapa keuntungan kita, berapa biayanya, seperti itu yang harus dikeluarkan, seperti itu ya. Prospek kita ke depan itu akan nampak di situ, seperti itu. Nah, itu akan sebagai alat untuk mengambil keputusan, seperti itu. Apakah tahun depan perusahaan kita akan melakukan perluasan usaha seperti itu, atau akan mengurangi biaya-biaya yang tidak diperlukan, itu akan bisa informasinya didapat dari laporan keuangan tadi. Ya, terus itu berkaitan dengan tanggung jawab organisasi juga seperti itu ya. Tadi berkaitan dengan tanggung jawab organisasi adalah laporan keuangan itu adalah bentuk dari tanggung jawab instansi untuk pengelola dana tersebut. Dana itu dikelola seperti apa, hasilnya apa seperti itu. Ya, itu penanggung jawabnya kepada investor, kreditur dan badan pemerintah tadi. Investor adalah siapa sih investor itu apa sih? Apa kira-kira investor ya? Ya, apa investor? Sering dengar enggak bahasa kalimat investor? Iya, gimana? Investor tahu enggak investor apa sih gitu? Anu Bu, menanamkan Orang yang modal. melakukan investasi. Iya, apalagi? Itu atau kelompok yang menanamkan modal pada suatu perusahaan atau instansi. Baik, ada lagi? Suatu lembaga. Suatu lembaga apa? Siapa tadi? Ya, benar. Dari semuanya tadi adalah benar. Apa sih investor itu? Investor adalah orang yang menanamkan modal, seperti itu ya. Saya menanamkan modal di perusahaan, anggaplah kita perusahaan brokol seperti itu ya. Anggaplah saya seorang investor seperti itu ya. Brokol itu akan membuat laporan keuangan yang akan diberikan kepada saya. Ya, saya sebagai pemegang saham, saya yang sebagai penanam modal akan saya pengen tahu gitu ya. Apakah perusahaan saya yang saya tanamkan modal ini berkembang, pesat atau bahkan rugi. Itu ya. Jadi brokol tadi akan membuat sebuah pertanggungjawaban tadi ya dari laporan keuangan. Begitu juga kreditur. Kreditur itu siapa sih kira-kira? Kreditur. Siapa ya kira-kira kreditur itu ya? Ya, siapa kira-kira?
Kreditur. Tata atau Nabila? Tata Nabila. Siapa sih kreditur kira-kira? Ya, Pihak yang memiliki tagihan kepada pihak lain. baik. Vina, siapa Vina? Kreditur Vina. Pihak yang memberikan kredit pinjaman kepada pihak lainnya, Bu. Baik. Contohnya siapa tuh ya kira-kira? Baik, tadi kreditur adalah orang yang memberikan pinjaman kepada sebuah perusahaan. Biasanya adalah itu bank, seperti itu ya. Jadi bank juga mau tahu gitu ya, apakah perusahaan itu bisa membayar hutang-hutangnya, seperti itu. Mereka akan ingin tahu sih harus tahu gitu kan. Mereka harus tahu apakah nanti dananya itu akan bisa kembali dengan waktu yang sudah ditentukan atau tidak. Itu bisa diperoleh dari laporan laporan keuangan tadi. Terus pemerintah itu sebagai pertanggungjawaban kepada pemerintah, seperti itu ya. Tadi pemerintah bisa tahu berapa pendapatannya, seperti itu ya, berapa keuntungannya dan berapa pajak yang harus pemerintah terima. Itu juga akan nampak dari laporan keuangannya. Oke. Selanjutnya, definisi akuntansi dari sudut proses kegiatan ya. Tadi kalau dari proses kegiatan tadi yang seperti disebutkan sama Andri ya, proses pencatatan tadi, penggolongan, peringkasan, pelaporan, penganalisisan data keuangan suatu organisasi. Oke. Pada dasarnya akuntansi harus pertama adalah mengidentifikasi data mana yang berkaitan atau relevan dengan keputusan yang akan diambil. Yang kedua, memproses atau menganalisis data yang relevan. Yang ketiga, mengubah data menjadi informasi yang digunakan untuk pengambilan keputusan tadi. Ya tadi, data-data dari transaksi, data-data dari jurnal itu akan diubah menjadi sebuah informasi tadi. Sebuah informasi itu dari laporan keuangan tersebut. Dari laporan keuangan tadi kita akan nampak informasi apa saja yang ada di sana sebagai bahan untuk pengambilan keputusan. Oke, selanjutnya ini definisi-definisi akuntansi menurut IACPA seperti itu ya. Terus definisi menurut AAA, definisi menurut AICPA seperti itu ya. Ya, untuk pengertian definisi akuntansi ini nanti bisa dibaca sendiri ya. Seperti itu ya, atau lebih banyaknya nanti bisa di modul saya itu juga sudah jelas pengertian dari dari akuntansi tersebut ya. Oke. Ya, ini masih definisi akuntansi menurut para ahli, menurut Kaplan dan Norton seperti itu yang salah satunya adalah akuntansi diartikan suatu sistem informasi yang merupakan bagian dari sistem bisnis keseluruhan di era informasi. Akuntansi dibutuhkan di setiap denyut bisnis di era informasi. Seperti itu. Ya, akuntansi menjadi multidimensi dilihat dari berbagai perspektif. Ya, akuntansi sebagai ideologi. Ya, akuntansi itu bisa disebut sebagai ideologi, bahasa, catatan historis, realitas ekonomi, sistem informasi komoditi, pertanggungjawaban, dan teknologi. Ya, jadi akuntansi itu sekarang bukan hanya pada saat proses pencatatan juga gitu ya. Jadi akuntansi itu sekarang sudah luas seperti itu tadi, sebagai ideologi, sebagai bahasa gitu. Ya, jadi akuntansi itu tidak monoton hanya sebagai laporan keuangan saja. Mungkin kalau kita yang mengetahui dulu adalah akuntansi itu paling hanya untuk mencatat saja, untuk membuat laporan keuangan saja, seperti itu. Tidak gitu ya. Sekarang akuntansi itu sudah berkembang ya. Akuntansi itu bisa sebagai ideologi gitu ya, bisa sebagai bahasa gitu ya. Bahasa sebagai realitas ekonomi dan sebagainya ya. Nah, ini definisi akuntansi. Yang pertama adalah sebagai seni. Seni setelah itu sebagai proses, setelah itu sebagai aktivitas jasa, akan menjadi sistem informasi dan akan menjadi multidimensi, yaitu sebagai dasar pemilihan strategis sebuah entitas.
Tahap-tahap teknik akuntansi itu pencatatan transaksi, disebut sebagai transaksi, pengelolaan transaksi, dan pengikhtisaran. Ya, pengelompokan tadi adalah kan contohnya gini. Kalau pencatatan kan pencatatan setiap kegiatan, apakah kita membeli seperti itu atau kita menanamkan modal seperti itu akan pada proses pencatatan. Setelah itu ada pengelompokan transaksi. Ya, tadi pengelompokan transaksi itu akan dikelompokkan di dalam buku apa namanya? Jurnal. Buku apa? Kalau pengelompokan transaksi tadi sudah sampai pengelompokan. Buku besar. Iya, benar Gilang. Ya. Jadi akan pengelompokan itu ada di pada buku besar gitu ya. Ya, buku besar itu tadi akan mengelompokkan transaksi apa saja Gilang? Contohnya aja gitu. Kan belum sampai pada proses pencatatan. Insya Allah minggu depan baru kita akan proses belajar bagaimana pencatatan tentang akuntansi. Apa? Contohnya Gilang, pengelompokan itu kelompok seperti apa sih yang dimaksud di sini? Pengelompokan akun, Bu. Iya, pengelompokan akun. Contohnya akunnya apa saja Gilang? Ada akun aktiva, aset, akun kewajiban, modal, pendapatan, dan buka. Baik, iya benar. Jadi di situ ada pengelompokan tadi ya, seperti itu. Ya, di buku besar itu nanti akan terlihat kas, buku kas gitu ya. Kan pengelompokan dalam buku kas gitu ya. Ya, di dalam buku kas itu dikelompokkan semua transaksinya seperti itu. Yaitu nanti pada proses pengelompokan. Setelah itu pengikhtisaran tadi. Pengikhtisaran tadi adalah sudah dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan itu apa saja sih contohnya? Bisa disebutin? Apa ya? Laporan keuangan. Tabungan Bu kalau nggak salah. Laporan keuangan itu ada laba rugi, Iya benar. Terus laba rugi. Apalagi? Neraca. neraca, Nah, sama terus perubahan aktivitas. perubahan aktivitas. Apalagi? Siapa yang mau menambahkan? Silahkan. Mungkin Gilang? Sama arus kas, Bu, arus kas. Ya. Coba diulang Gilang. Apa saja Gilang? Pertama yang Ada dibuat laporan laba rugi, laba rugi, ada laporan perubahan modal, perubahan dan modal, neraca. dan neraca. Terus ada lagi tidak ya? Ya, oke. Jadi tadi ada laporannya perubahan modal, neraca, dan sebagainya. Iya, itu nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Tapi paling tidak kita akan mengupas-ngupas sedikit, oh materi yang akan minggu depan kita pelajari apa, seperti itu ya. Baik, di sini adalah, nah ini pihak-pihak yang membutuhkan akuntansi tadi. Sudah sambil kita jelasin kan? Pemimpin perusahaan. Apa ini sih dia butuh akuntansi, laporan akuntansi itu untuk apa sih gitu? Coba kira-kira untuk apa? Kalau pemimpin perusahaan. Apain sih dia butuh laporan akuntansi? Laporan keuangan? Sinta? Dimut? Untuk mengatur keuangan perusahaan, Bu. Baik. Melihat keuangan. Ya, itu tadi untuk pimpinan perusahaan. Selanjutnya untuk pemilik perusahaan. Siapa? Rizky. Ya, pemilik perusahaan tadi. Apa sih dia untuk pihak laporan akuntansi itu pihak yang membutuhkan tadi salah satunya dia pemilik perusahaan. Seperti apa sih itu? Coba dijelasin ke saya. Gimana Rizky? Kurang kedengaran, Bu. Oh, Jelek. oh iya, kita ganti aja ya. Emma, gimana Emma?
pihak yang membutuhkan akuntansi itu tadi salah satunya adalah pemilik perusahaan. Seperti apa sih itu? Kenapa sih pemilik perusahaan juga butuh laporan akuntansi seperti itu? Siapa yang bisa? Oke, silakan berikan argumennya atau tanggapannya. Kalau enggak bisa dari pihak pemilik perusahaan, dari penduduk deh. Kalau enggak dari kreditur deh, atau pemerintah. Tadi pemerintah sudah, investor sudah kita jelasin ya. Kreditur juga, tapi boleh, silahkan. Siapa tahu nanti ada yang mau menambahkan lagi. Dari pemerintah ini gini loh Bu, kenapa dia butuh akuntansi itu, seperti itu. Silahkan. Boleh dipilih dari semuanya ini. Di sini ada penduduk, ada pemilik perusahaan, ada pemimpin perusahaan, ada kreditur, ada pemerintah, dan ada investor ataupun calon investor. Silahkan. Mengapa sih mereka membutuhkan akuntansi? Oh ya, silahkan. Siapa tadi? Saya untuk pegawai untuk menilai bagaimana kemajuan perusahaan. Baik. Siapa lagi? Silahkan. Saya Bu di bidang masyarakat. Baik. Sebagai harapan menggantungkan hidupnya seperti untuk penyediaan lapangan pekerjaan, jaminan keamanan atau kesejahteraan. Baik. Ada lagi? Silahkan. Saya Bu dalam pemerintah Bu. Silahkan Aulia. Pemerintah dapat mengawasi dan memantau perusahaan dalam hal pembayaran pajak, kelayakan gaji pegawai, dan sumbangan sosial kepada masyarakat. Benar. Ada lagi? Ya, masih ada kreditur. Masih ada pemilik perusahaan. Mungkin Andri? Silahkan. Ada investor tadi kan? Atau Saya sukril? Bu investor. Silahkan. Kreditur. Investor Bu. Ya, investor. Kenapa investor membutuhkan akuntansi? Karena informasi akuntansi berupa kondisi keuangan sebagai bahan landasan evaluasi. Benar. Oke, tadi siapa tadi? Mahendra ya? Kreditur tadi kalau Iya, Bu. salah. Silahkan. Kreditur sebagai pengumpulan dana bagi yang meminjam uang, Bu. Ada lagi? Mana yang belum nih ya? Pemilik perusahaan. Siapa tadi? Saya Bu, Dian. Oh, silakan Dian. Mengapa pemilik perusahaan membutuhkan akuntansi, yaitu untuk kelangsungan hidup perusahaan yang berkaitan terutama jika terlibat dalam perjanjian jangka panjang dengan perusahaan tersebut, misalnya dengan ikut melakukan penanaman modal, membuka usaha, dan lain-lain. Baik. Ya. Jadi teman-teman semuanya tadi sudah dijelasin sama teman-temannya ya. Kenapa kita butuh kenapa pihak-pihak itu yang membutuhkan akuntansi itu banyak sekali. Tadi dijelasin sama teman-teman dan semuanya adalah benar ya. Ya, tadi untuk investor sebagai bahan mereka untuk menanamkan, kalau calon investor ya menanamkan, saya punya uang nih gitu ya. Saya akan lihat dulu laporan keuangannya dari perusahaan, anggaplah yang terdekat kita adalah PT Brokul seperti itu ya. Dari laporan keuangannya itu nampak gitu ya. Nanti uang saya ini kira-kira bisa kembali atau tidak, atau malah rugi kan gitu ya. Kalau kira-kira nanti saya mendapatkan keuntungan maka saya akan menanamkan, tapi ketika tidak maka saya tidak akan jadi menanamkan. Begitu juga investor ya. Dari laporan keuangan itu mereka akan tahu jumlah dividen. Apa sih dividen? Tahu. Apa sih dividen? Pasti ada yang tahu nih. Apa sih dividen? Sering dengar nggak dividen? Ya, apa sih dividen? Coba. Pembagian keuntungan, Bu. Baik, benar. Ya, jadi dividen itu adalah pembagian keuntungan. Jadi investor tuh akan tahu gitu ya, dividen mereka berapa gitu ya. Kalau dividennya kira-kira kecil dari
besarnya dia menanam modal, maka akan saya ambil saja modal saya daripada kira-kira uang saya nanti tidak berkembang di situ. Seperti itu ya bahasa sederhananya. Begitu juga dari pemerintah, mereka juga bisa mengawasi tadi yang dikatakan Aulia ya, bahwasanya mereka pemerintah bisa mengawasi perusahaan tersebut. Anggaplah Brokol tadi. Pemerintah akan tahu berapa pajak yang harus diterima perusahaan seperti itu. Terus berapa dana CSR yang sudah dikeluarkan dan sebagainya. Pemerintah juga akan tahu seperti itu ya. Terus kreditur tadi. Kreditur tadi adalah bank ya. Contohnya adalah bank. Bank juga akan tahu dari laporan keuangan itu seperti itu ya. Berapa cash flow-nya di dalam laporan keuangan tersebut. Apakah kira-kira aset yang dimiliki itu bisa membayar atau keuntungannya bisa membayar dari jumlah pinjaman yang mereka pinjamkan sesuai batas waktu yang ditentukan. Tadi pemerintah penduduk juga gitu tadi sebagai lapangan pekerjaan mereka gitu ya. Ya, mereka juga akan tahu seperti itu ya, kira-kira ke depannya bagaimana nasib masyarakat di sekitar kita seperti itu. Mereka juga akan tahu dana CSR yang harusnya mereka terima gitu, yang harusnya saya sebagai masyarakat yang terdampak seperti itu ya akan tahu seperti itu ya dari dana tersebut. Apakah memang ada tidak di laporan keuangannya perusahaan Brokol ini, ada tidak CSR yang memang untuk masyarakat seperti itu, masyarakat yang berdampak dari perusahaan tambang tersebut. Begitu juga untuk pemilik perusahaan dan pimpinan perusahaan tadi ya, pegawai juga gitu. Tadi semuanya sudah benar gitu ya. Ya, jadi ternyata saya lihat kalian sudah memahami apa sih gunanya akuntansi. Itu ternyata banyak kan gitu ya. Ya, jadi jangan berkecil hati. Kita sebagai anak akuntansi, kita adalah luar biasa. Di lini manapun perusahaan itu, mau perusahaan swasta ataupun negeri, kita itu akuntansi itu sangat dibutuhkan seperti itu ya. Oke. Selanjutnya, ini spesialis untuk akuntansi. Itu tadi ada akuntansi umum atau akuntansi keuangan, ada akuntansi biaya, ada akuntansi anggaran, ada akuntansi pajak, ada akuntansi pemeriksaan atau disebut auditing, ada sistem akuntansi, ada akuntansi pemerintahan, seperti itu ya. Ya, jadi ini adalah mata kuliah juga seperti itu, atau materi-materi yang akan dipelajari selama kalian nanti belajar di jurusan akuntansi. Nanti ada akuntansi biaya ya. Semester 3, ada akuntansi anggaran atau penganggaran perusahaan nanti di semester 7, ada akuntansi pajak nanti semester 7, kalau nggak salah ya. Ada akuntansi auditing, ada nanti auditing 1, auditing 2, itu nanti semester 3. Dan ada akuntansi sistem akuntansi atau ya ada juga akuntansi pemerintahan gitu ya. Oke, selanjutnya apa sih tujuannya? Ya, menyajikan informasi ekonomi dari suatu kesatuan ekonomi kepada pihak-pihak yang berkepentingan tadi. Pihak-pihak yang berkepentingan tadi semuanya ya, yang ini pihak-pihak yang berkepentingan tadi di sini. Oke. Ya. Selanjutnya adalah pengguna informasi tadi. Ada pihak internal, ya. Yaitu ada pemilik, manajer perusahaan dan karyawan. Pihak eksternal tadi ada kreditur, ada investor, ya, ada pemerintah, atau pemilik atau calon pemilik tadi, calon investor seperti itu ya. Oke, penggunaan informasi akuntansi itu pemilik dan calon pemilik atau investor tadi. Ini sudah kita jelasin gitu ya dari gambar tadi seperti itu ya. Nah, ini untuk informasi untuk karyawan atau manajer. Nah, ini profesi akuntansi. Apa sih profesi akuntansi itu? Ya, ada nih, akuntansi perseroan atau private accounting. Ada akuntansi publik atau public accounting. Ada akuntansi pemerintahan, ada akuntansi pendidik. Baik, selanjutnya ada akuntansi perseorangan. Yaitu adalah bidang spesialis yang digeluti oleh akuntan-akuntan yang bekerja pada perusahaan-perusahaan tertentu. Jadi kita bekerja pada perusahaan seperti itu. Akuntan yang bekerja dalam bidang ini disebut akuntan internal atau intern. Jasa yang diberikan adalah controller, post akuntan, internal audit, sama tax specialist. Nah, ini akuntansi ini untuk controller untuk apa saja? Ya, untuk sebagai bagian akuntansi dari perusahaan, bertugas sebagai mengawasi semua kegiatan dari organisasi yang bersangkutan. Oke. Untuk post account, yaitu adalah akuntan yang memiliki spesialisasi pengelolaan data biaya produksi, bertugas menyeleksi atau memproses dan melaporkan data biaya produksi.
Ini untuk internal ya, akuntansi perseorangan. Yaitu internal auditor, akuntan yang berwajib untuk menyelidiki dan menilai akuntansi perusahaan di tempat ya bekerja. Internal auditor untuk memeriksa catatan akuntansi dan apabila diperlukan dapat mengusulkan perubahan sistem akuntansi perusahaan yang bersangkutan. Selain itu, internal auditor juga berkewajiban untuk membawa pihak-pihak pengelola perusahaan dalam mengambil keputusan. Ya, ini kalau akuntan publik. Ya, bekerja sebagai akuntan publik adalah akuntan yang mendapat sertifikat dari pemerintah atau berprofesi sebagai akuntan publik. Ya, gelar akuntan publik selain dicapai dengan pendidikan formal juga dapat dilalui dengan praktek keahlian seperti yang ditetapkan. Ini akuntansi publik, gelarnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1954 Pasal 2 yang berbunyi ijazahnya diberikan oleh universitas negeri atau badan perguruan tinggi lainnya yang berbentuk menurut undang-undang atau dikakui pemerintah sebagai tanda bahwa pendidik akuntan pada perguruan tinggi tersebut telah dilalui dengan baik. Ijazah yang diterima sesuai dengan kelulusan dalam ujian lain yang menurut pendapat panitia ahli tersebut dalam pasal 3 menggunakan pekerjaan akuntan dapat disamakan dengan ijazah akuntan. Ya, ini adalah fakultas-fakultas yang dulu ketika ijazahnya langsung keluar akuntan seperti itu ya. Ya, tapi sekarang tidak gitu ya. Sekarang itu ketika kita kuliah di jurusan akuntansi keluarnya adalah SE ya, bukan lagi AKT seperti itu. Ketika kita mau untuk bergelar akuntan publik, maka kita biasanya adalah akan kuliah lagi seperti itu, akan mengikuti tes seperti itu ya. Ya, ada tes-tesnya yang akan harus dilalui. Ini akuntansi pemerintah. Akuntan yang bertanggung jawab membantu peraturan-peraturan pajak, mengenai pelaporan pajak, dan membuat rencana sistem untuk organisasi yang bersangkutan. Akuntansi pendidikan yaitu digelar oleh lembaga untuk akademi dan lain sebagainya. Akuntansi publik tadi adalah auditing atau pemeriksa akuntan, perpajakan atau konsultan manajemen. Akuntan internal adalah akuntansi umum atau pembuatan laporan keuangan. Akuntansi biasa ya ada penganggaran, ada pemeriksaan internal dan perencanaan sistem akuntansi. Oke, nih. Apa sih auditing itu? Pasti teman-teman sudah tahu apa sih auditing itu. Nih. Meliputi kegiatan pemeriksaan atas catatan-catatan akuntansi dan laporan keuangan secara independen. Pemeriksaan akuntan dapat meliputi pemeriksaan terhadap sistem dan prosedur perusahaan, catatan yang mendukung laporan keuangan, dan memberikan pendapat mengenai kelayakan atau kewajaran sebuah laporan keuangan. Seperti itu. Untuk sebagai auditing seperti itu ya, ketika akuntan publik sebagai auditing. Kalau sebagai perpajakan adalah mencakup penyusutan dan pemeriksaan pajak, mempertimbangkan konstruksi perpajakan dari transaksi usaha yang direncanakan. Tujuannya adalah untuk memenuhi peraturan pajak yang berlaku dan menekan pajak seminimal mungkin. Selanjutnya, konsultasi manajemen yaitu memberikan jasa yang meliputi aspek yang luas diberikan bersama dengan jasa pemeriksaan akuntan, memberikan berbagai pertimbangan dan sarana kepada masyarakat manajemen untuk memperbaiki hasil operasi perusahaan yang pengguna jasa. Ya, ini akuntansi umum yaitu pembuat laporan keuangan. Akuntansi biaya itu yang berkaitan dengan penekanan pada masalah penetapan dan pengendalian biaya produksi. Untuk anggaran adalah menyajikan rencana operasi keuangan untuk periode tertentu. Kemudian membandingkan relasi dengan rencana operasional sehingga operasi perusahaan dapat dimonitor dan dikendalikan. Penyusunan anggaran dilakukan dengan memperhatikan data historis yang dilaporkan dalam keuangan. Ya, ini kalau akuntansi internal atau intern, melakukan pemeriksaan intern, bertugas mengawasi sistem akuntansi manajemen. Tujuannya adalah untuk membantu manajemen dalam memperbaiki efisiensi operasi dan untuk menjamin bahwa para karyawan dan bagian dari perusahaan telah melaksanakan prosedur dan rencana yang ditetapkan manajemen. Kalau perencanaan sistem akuntansi adalah bidang khusus yang mengenai perencanaan dan penerapan prosedur-prosedur untuk pengumpulan data laporan keuangan. Nah, ini pengelompokan akuntansi. Akuntansi keuangan, ada akuntansi manajemen. Akuntansi keuangan adalah menghasilkan laporan keuangan untuk pihak-pihak di luar manajemen atau di luar perusahaan. Kalau akuntansi manajemen adalah tujuannya adalah untuk menghasilkan informasi untuk kepentingan pihak manajemen. Jadi kalau keuangan untuk pihak luar, kalau akuntansi manajemen untuk
pihak manajemen atau pihak kepentingan di dalam perusahaan. Ya nanti kalau semester atas kalian akan belajar itu apa akuntansi keuangan, apa akuntansi manajemen, ya seperti itu. Ya, nah ini ikatan-ikatan profesi akuntansi. Ada Ikatan Akuntansi Indonesia, ada webnya, ada ya Ikatan The American Accounting Association, dan ada AAA, CCA seperti itu ya, dan ada American Institute of Creative Public Accounts seperti itu. Ya, inilah gambaran umum tentang akuntansi, gambaran umum tentang akuntansi. Ya, jadi garis besar dari akuntansi adalah seperti ini ya. Oke. Untuk materinya saya cukupkan di sini. Silahkan, mungkin ada yang mau bertanya tentang materi kita hari ini. Apakah tentang yang mau ditanya di definisi akuntansi, atau pemanfaatan informasi akuntansi, atau sebagainya, dan sebagainya. Inilah yang kita pelajari hari ini. Mungkin ada yang belum dipahami, silahkan ditanyakan. Bagaimana? Sudah cukup paham? Novi, gimana Novi? Materi kita hari ini bisa dipahami, Novi? Ya, suara saya kedengaran enggak ya? Dengaran, Bu. Oh ya, baik. Ya, gimana Shirley? Materinya bisa dipahami, Shirley? Insya Allah bisa. Baik. Uyun, gimana Uyun? Materinya Uyun? Bisa, Bu. Baik. Rinaldi, gimana Rinaldi materinya Rinaldi? Bisa, Bu. Ya, kalau ada yang belum dipahami boleh ditanya ya. Ya, Bu. Ya. Oktaviani, gimana Oktaviani materinya? Bisa, Bu. Baik, oke. Semuanya insya Allah sudah bisa ya dipahami ya. Ya, saya tutup dulu untuk materinya. Saya stop screen dulu. Stop screen. Oke. Ya, sebentar lagi saya akan kirim link untuk absen ya. Jadi absennya, ingat absennya berbatas waktunya ya. Karena kalian harus masuk sendiri-sendiri, jadi tidak bisa diabsenkan orang lain gitu ya. Jadi masuk sendiri-sendiri di webnya, nanti saya akan kirim linknya. Ingat waktunya hanya 20 menit. Lebih dari 20 menit maka kalian tidak bisa absen. Ya. Ya, kenapa saya sekarang absennya tidak di awal kuliah? Karena kalau di awal kuliah biasanya ada yang belum masuk, kasihan nanti teman-temannya tidak ikut absen seperti minggu lalu gitu ya. Jadi makanya saya di pertengahan seperti ini atau di akhir nanti baru saya akan bagikan link untuk absen supaya nanti teman-teman semuanya sudah masuk jadi bisa langsung mengabsen ya. Baik, untuk materinya untuk pengantar akuntansi pertama insya Allah sudah cukup ya. Ya. Untuk absennya saya kirim di linknya di WA ya. Tunggu dulu, tapi tadi saya sudah buka di mana ya? Di sini aja, saya buka di HP saja supaya mudah. Tunggu ya, saya kirim linknya untuk absen. Ini akuntansi kelas B ya, tadi ya. Pengantar akuntansi kelas B ya. Pengantar akuntansi kelas B. Buka pertemuan. Masih keluar dulu ya. Ya, mungkin sambil ada yang mau ditanyakan, boleh silakan. Salah. Modulnya sudah dibuka-buka modulnya. Sudah, Bu. Modulnya jelas ya? Ada cara-cara mengerjakannya toh modulnya ya? Step by step-nya nampak di situ ya. Oke. Buka pertemuan. Tampilkan barcode. Copy. Maksimal 10 menit. Maksimal 10 menit ya. Jadi sekalian cepat-cepat buka linknya. Saya kirim ke Anissa ya, Anissa ya.
Ya, Bu. Masuk? Masuk, Bu. Baik, ya kirim ke teman-temannya ya di grup ya Anissa ya, supaya teman-teman bisa absen ya. Baik, sambil sekalian mengabsen, mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Atau cukup? Baik, silahkan. Ya, kalau tidak ada lagi yang ditanya, saya akhiri perkuliahannya ya. Jangan lupa diisi absen, karena waktunya berbatas. Tadi saya cek cuma 10 menit ternyata. Biasanya kemarin 20 menit, sekarang ternyata cuma 10 menit. Jadi cepat-cepat masuk ya, baru supaya nanti kalian bisa mengabsen. Baik, sebelum perkuliahan saya tutup, semoga perkuliahan kita hari ini diterima Allah sebagai amal pahala kita, seperti itu ya. Ya, yang pasti tetap jaga kesehatan ya, patuhi protokol kesehatan. Semoga kita selalu sehat dan berdoa sama Allah semoga kita selalu sehat dan dimudahkan dalam segala proses perjalanan kita, seperti itu. Ya, ingat yang belum vaksin, kalau ada memang tempat vaksin dan kalian bisa vaksin, silahkan vaksin ya. Ya, karena vaksin adalah salah satu cara kita untuk berikhtiar sama Allah bahwasanya agar kita bisa diberikan kesehatan, seperti itu ya. Baik, saya akhiri perkuliahan kita. Bu. Absennya itu untuk kelas A, Bu. Aduh, untuk kelas A. Perasaan saya kelas B deh. Waduh, oh iya, nggak apa-apa. Saya buka absen kembali. Perasaan saya ketik kelas B deh. Oke, nggak apa-apa. Saya buka perkuliahannya. Tunggu. Ya. Tunggu. Ya, sebentar. Saya akhiri saja dulu. Nanti Anissa telepon saya kalau memang absennya masih salah. Nanti Anissa boleh telepon saya ya. Tapi kalau sudah benar, Anissa tinggal bilang oke gitu ya. Baik. Ya, saya akhiri perkuliahan kita hari ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.